Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat beliau saya dapat membuat video mata kuliah anatomi fisiologi manusia 1. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang sistem saraf TEPI. Perkenalkan, nama saya Dinda Marisa, BP 19011063. Saya dari kelas 2019B. Baiklah, sistem saraf TEPI yaitu yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf TEPI ini terdiri dari 12 pasang saraf tengkorak atau yang disebut juga dengan kranial yang berasal dari batang otak, dan 31 pasang saraf tulang belakang atau spinal yang berasal dari sumsum tulang belakang. Nah, sistem saraf TEPI membawa impuls saraf yang dibentuk oleh reseptor sensorik seperti reseptor nyeri dan suara ke sistem saraf pusat. Sistem saraf TEPI ini ia juga membawa impuls saraf dari sistem saraf pusat ke efektor, yaitu otot, kelenjar, dan jaringan adiposa. Sistem saraf TEPI ini dapat dibagi lagi menjadi 2 subkategori. Sistem saraf aferen yang terdiri dari neuron aferen atau sensorik yang menyampaikan informasi dari reseptor di bagian perifer atau tepi tubuh ke otak dan sumsum tulang belakang, dan sistem TEPI eferen yang terdiri dari neuron eferen atau motorik yang menyampaikan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke otot dan kelenjar. Sistem saraf eferen dapat dibagi lagi menjadi 2 subkategori. Yang pertama adalah sistem saraf somatik yang berfungsi untuk mengkonduksikan impuls dari otak dan sumsum tulang belakang ke otot rangka, sehingga menyebabkan kita untuk merespon atau bereaksi terhadap perubahan lingkungan eksternal yang ada di luar tubuh kita ini. Yang kedua adalah sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ini ia melakukan impuls dari otak dan sumsum tulang belakang ke jaringan otot polos, seperti otot polos dari usus yang mendorong makanan melalui saluran pencernaan, ke jaringan otot jantung dari jantung, dan ke kelenjar seperti kelenjar endokrin. Sistem saraf otonom ini disebut juga dengan sistem saraf tak sadar atau yang disebut juga dengan involunter, karena organ yang dipengaruhi oleh sistem ini menerima saraf dari 2 divisi sistem saraf otonom, yaitu divisi simpatis yang merangsang atau mempercepat aktivitas dan karenanya melibatkan pengeluaran energi dan menggunakan norepinefrin sebagai neurotransmitter, dan divisi parasimpatis yang mempercepat kegiatan vegetatif tubuh seperti pencernaan, urinasi, dan defekasi yang mengembalikan atau memperlambat aktivitas lainnya menggunakan asetilkolin sebagai neurotransmitter di ujung saraf. Sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ini mempertahankan homeostatis tubuh dengan mengatur berbagai aktivitas meliputi laju jantung, laju pernapasan, suhu tubuh, proses pencernaan, dan fungsi urinari. Sistem saraf otonom ini dibagi menjadi divisi simpatis, parasimpatis, dan sistem saraf enterik. Divisi simpatis dan parasimpatis berbeda secara struktural. Perbedaannya yaitu lokasi badan sel neuron praganglion terletak dalam sistem saraf pusat, dan lokasi ganglion otonom. Sistem saraf enterik. Sistem saraf enterik adalah jaringan yang kompleks dari badan sel neuron dan akson dalam dinding saluran pencernaan. Sistem saraf enterik dianggap sebagai bagian dari sistem saraf otonom
karena neuron simpatis dan parasimpatis merupakan bagian penting dari sistem saraf enterik. Anatomi divisi simpatis dan parasimpatis. Divisi simpatis. Divisi simpatis merupakan badan sel neuron praganglion simpatis berada di tanduk lateral dan substansi abu-abu sumsum tulang belakang antara segmen toraks pertama dan segmen lumbar kedua. Akson dari neuron praganglion keluar melalui akar ventral dari saraf tulang belakang, tentu saja melalui saraf tulang belakang untuk jarak pendek, meninggalkan saraf ini menuju ke ganglion simpatis. Ada dua jenis ganglia simpatis, yaitu rantai ganglia simpatis dan ganglia kolateral. Rantai ganglia simpatis saling terhubung satu sama lain, sehingga dinamakan demikian karena mereka membentuk rantai sepanjang di sisi kiri dan kanan dari kolom tulang belakang. Saraf ini juga disebut ganglia paravertebral, yaitu samping kolom vertebral, karena lokasi mereka. Meskipun divisi simpatis berasal di daerah toraks dan lumbar vertebral, karena rantai ganglia simpatis meluas ke daerah cervix dan sakral. Sebagai hasil dari penggabungan ganglia selama perkembangan fetus, biasanya ada 3 pasang ganglia cervix, 11 pasang ganglia toraks, 4 pasang ganglia lumbar, dan 4 pasang ganglia sakral. Ganglia kolateral, yang berarti aksesori, adalah ganglia yang tidak berpasangan terletak di rongga abdominopelvis. Mereka juga disebut ganglia prevertebral karena posisinya anterior ke kolom vertebral. Akson dari neuron praganglion memiliki diameter kecil dan termielinasi. Kemudian selanjutnya yaitu divisi parasimpatis. Divisi parasimpatis. Badan sel neuron praganglion parasimpatis terletak baik di dalam inti saraf kranial di batang otak atau di dalam bagian lateral dari substansi abu-abu di daerah sakral sumsum tulang belakang dari S2 ke S4. Untuk itu, divisi parasimpatis kadang-kadang disebut juga dengan divisi kraniosakral. Perbedaan dari divisi simpatis dan parasimpatis ini yang pertama terletak pada distribusinya. Distribusi pada simpatis, sebagian besar tubuh seperti kulit, kelenjar keringat, otot, pili erektor dari folikel rambut, jaringan adiposa, otot polos pembuluh darah. Sedangkan parasimpatis itu dia terbatas, utamanya ke kepala dan viscera toraks, abdomen dan pelvis, beberapa pembuluh darah. Dari segi lokasi praganglion badan sel, simpatis lateral horn dari gray matter sumsum tulang belakang, sedangkan parasimpatis batang otak dan bagian lateral dari substansi abu-abu sumsum tulang belakang. Dilihat dari aliran keluar dari sistem saraf pusat. Pada saraf simpatis ini aliran keluarnya menuju ke saraf spinal, saraf simpatik, dan saraf splanken. Sedangkan pada parasimpatik, saraf keluarnya itu ke saraf kranial dan saraf splanken pelvis. Kemudian ganglianya. Pada simpatis, ganglia rantai simpatis sepanjang sumsum tulang belakang untuk saraf spinal dan simpatis, ganglia kolateral untuk saraf splanken. Sedangkan pada parasimpatis, ganglia terminal dekat atau pada organ efektor. Pada jumlah neuron pasca ganglion untuk setiap neuron praganglion di simpatis banyak, sedangkan pada parasimpatis itu sedikit. Kemudian panjang relatif dari neuron. Pada divisi simpatis, praganglionnya pendek, pasca ganglionnya panjang, sedangkan pada parasimpatis,
pragangliannya yang panjang, kemudian pasca gangliannya yang pendek. Untuk neurotransmitter divisi simpatis, neuron praganglian melepaskan asetilkolin atau yang disebut dengan ACH yang bersifat eksitatori dan merangsang neuron pasca ganglion. Sebagian besar neuron pasca ganglion melepaskan norepinefrin. Sedangkan pada parasimpatis, neuron praganglion melepaskan ACH yang bersifat eksitatori yang merangsang neuron pasca ganglion. Neuron pasca ganglion melepaskan ACH. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem saraf enterik. Sistem saraf enterik ini terdiri dari pleksus saraf dalam dinding saluran pencernaan. Pleksus memiliki kontribusi dari 3 sumber. Yang pertama, neuron sensorik yang menghubungkan saluran pencernaan ke sistem saraf pusat. Yang kedua, neuron motorik sistem saraf otonom yang menghubungkan sistem saraf pusat ke saluran pencernaan. Dan yang terakhir yaitu neuron enterik yang terbatas ke pleksus enterik. Sistem saraf pusat mampu memantau saluran pencernaan dan mengontrol otot polos dan kelenjarnya melalui refleks otonom. Misalnya, neuron sensorik mendeteksi regangan saluran pencernaan dan potensial aksi ditransmisikan ke sistem saraf pusat. Sebagian respon, sistem saraf pusat mengirimkan potensial aksi ke kelenjar di saluran pencernaan sehingga terjadi sekresi. Ada 3 jenis sistem saraf enterik ini. Yang pertama, neuron sensorik enterik mendeteksi perubahan komposisi kimia dari isi saluran pencernaan atau mendeteksi peregangan dinding saluran pencernaan. Yang kedua, neuron enterik motorik merangsang dan atau menghambat kontraksi otot polos dan sekresi kelenjar. Kemudian yang terakhir, interneuron enterik menghubungkan neuron sensorik enterik dan motorik satu sama lainnya. Selanjutnya, neurotransmitter. Neurotransmitter ini menggunakan neuron untuk berkomunikasi satu sama lain dengan sel lainnya di seluruh tubuh. Ada penelitian ilmiah yang telah mengidentifikasi lebih dari 100 neurotransmitter yang bekerja dalam sistem saraf manusia. Ketika dilepaskan, neurotransmitter menghasilkan efek eksitatori atau inhibitori pada sel pasca sinaps. Neurotransmitter eksitatori menyebabkan pembentukan impuls di sel pasca sinaps yang ada gilirannya akan meningkatkan fungsi sel. Neurotransmitter inhibitori menghambat pembentukan impuls di sel pasca sinaps, menghasilkan penghambatan fungsi sel. Efek eksitatori atau perangsangan dan inhibitori dari neuron pasca sinaps bersinaps dengan ratusan neuron prasinaps. Beberapa neurotransmitter yang dilepaskan pada sinaps ini memberi efek eksitatori perangsangan, sementara beberapa menimbulkan efek inhibitori atau penghambatan. Ujung saraf simpatis dan parasimpatis mensekresikan satu dari 2 neurotransmitter. Jika neuron mensekresikan asetilkolin, dia adalah neuron kolinergik. Jika neuron mensekresikan epinefrin, maka ia adalah neuron adrenergik. Neuron adrenergik dinamakan demikian karena pada suatu waktu mereka diyakini mensekresikan adrenalin dan epinefrin. Semua neuron praganglion dari divisi simpatis dan parasimpatis dan semua neuron pasca ganglion dari divisi parasimpatis adalah kolinergik. Hampir semua neuron pasca ganglion dari divisi simpatis adalah adrenergik. Tetapi beberapa neuron pasca ganglion yang mempersarafi kelenjar keringat termoregulator adalah kolinergik. Kemudian kita membahas tentang reseptor. Reseptor ini untuk asetilkolin dan norepinefrin ia terletak di membran plasma dari sel.
Penggabungan neurotransmitter dan fungsi reseptor sebagai sinyal ke sel menyebabkan sel untuk merespon, bergantung pada jenis sel. Reseptor excitatory atau inhibitory kemudian merangkum efek simpatis dan parasimpatis. Juga jenis reseptor spesifik untuk berbagai efektor tubuh. Senyawa lainnya seperti obat dapat juga berinteraksi dengan reseptor untuk mengubah aktivitas sistem saraf otonom. Agonis terikat ke reseptor spesifik dan mengaktifkannya, sedangkan antagonis terikat ke reseptor spesifik dan mencegah aksinya. Reseptor kolinergik. Reseptor kolinergik ini adalah reseptor di mana asetilkolin terikat dan dikelompokkan sebagai reseptor nikotinik atau muskarinik. Pengelompokan reseptor ini berdasarkan penemuan laboratorium di mana nikotin atau suatu alkaloid dalam tembakau dapat terikat ke beberapa reseptor kolinergik. Sedangkan muskarin, suatu alkaloid untuk diekstraksi dari jamur mushroom beracun, dapat terikat ke beberapa reseptor kolinergik lainnya. Reseptor nikotinik terletak di membran dari semua neuron pasca ganglion di ganglia otonom dan membran sel otot rangka. Reseptor muskarinik terletak di membran sel efektor yang merespon terhadap pelepasan asetilkolin dari neuron pasca ganglion. Kemudian ada juga dengan yang disebut dengan reseptor adrenergik. Reseptor adrenergik ini adalah reseptor di mana norepinefrin atau epinefrin terikat. Mereka terletak di membran plasma efektor yang dipersarafi oleh divisi simpatis. Reseptor adrenergik ini terhadap pengikatan norepinefrin atau epinefrin ke reseptor adrenergik dimediasi melalui protein G. Bergantung pada efektor, aktivasi protein G dapat menghasilkan respon excitatory atau inhibitory. Reseptor adrenergik dikelompokkan lagi ke dalam dua kategori utama, yaitu reseptor alfa dan reseptor beta. Epinefrin memiliki efek lebih besar dibandingkan dengan norepinefrin. Pada sebagian besar reseptor alfa dan beta, subtype utama dari reseptor alfa adalah reseptor adrenergik A1 dan A2. Subtype utama dari reseptor beta adalah reseptor adrenergik beta 1 dan beta 2. Reseptor adrenergik dapat dirangsang dalam dua cara. Yang pertama oleh sistem saraf atau oleh epinefrin dan norepinefrin yang dilepaskan dari kelenjar adrenal. Neuron pasca ganglion simpatis melepaskan norepinefrin yang menstimulasi reseptor adrenergik dalam sinaps. Contoh, pembuluh darah secara terus-menerus dirangsang untuk berkontraksi melalui pelepasan norepinefrin. Perangkaian rangsangan menyebabkan konstruksi dan mengurangi aliran darah, sedangkan penurunannya rangsangan ini menghasilkan dilatasi dan meningkatkan aliran darah. Epinefrin dan norepinefrin dilepaskan dari kelenjar adrenal dan dibawa ke efektor oleh darah yang kemudian terikat ke reseptor adrenergik yang terletak di membran plasma sel yang tidak terlibat dalam sinapsis. Contoh, selama latihan epinefrin dan norepinefrin terikat ke reseptor dan menyebabkan pembuluh darah di obat rangka berdilatasi. Di dalam otot rangka ini dia berdilatasi. Efektor dari simpatis dan jenis reseptor ini merupakan pemecahan lipid dan pelepasan asam lemak alfa dan beta. Kemudian pada otot pil erector,
Efek simpatis ini berkontraksi atau alfa 1, sedangkan pada parasimpatis ia tidak ada. Kemudian darah pada divisi simpatis merupakan peningkatan koagulasi. Kemudian organ pencernaan dari divisi simpatis ini kontraksi alfa. Kemudian pada jantung ia kontraksi alfa dan beta 2. Pada ginjal kontraksi alfa 1 dan alfa 2, kemudian dilatasi beta 1 dan beta 2. Di paru-paru pada efek simpatis terjadi kontraksi alfa 1 dan dilatasi beta 2, sedangkan di efek parasimpatis tidak ada. Kemudian di otot rangka terjadi juga kontraksi alfa 1 dan dilatasi beta 2. Pada kulit terjadi kontraksi alfa 1 dan alfa 2. Di vena terjadi juga kontraksi alfa 1, alfa 2 dan dilatasi beta 2. Di efek simpatis terjadi pada otot silari itu terjadi relaksasi untuk pandangan jauh, sedangkan di efek parasimpatis terjadi kontraksi untuk pandangan dekat. Di pupil terjadi dilatasi, sedangkan di parasimpatis terjadi konstriksi. Pada kandung kemih, di efek simpatis terjadi relaksasi, kemudian di efek parasimpatis terjadi kontraksi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang pengaturan sistem saraf otonom. Kemampuan individu untuk mempertahankan homeostatis bergantung pada aktivitas regulasi dari sistem saraf otonom. Refleks otonom seperti refleks lainnya melibatkan reseptor sensorik, neuron sensorik, interneuron, neuron motorik, dan sel-sel efektor. Misalnya, baroreseptor atau reseptor regang di dinding arteri besar dekat jantung mendeteksi perubahan tekanan darah, dan neuron sensorik mengirimkan informasi dan baroreseptor melalui glosopharyngeal dan saraf vagus ke medula oblongata. Interneuron di medula oblongata mengintegrasikan informasi dan potensial aksi dihasilkan di neuron otonom yang memperpanjang ke jantung. Jika baroreseptor mendeteksi perubahan tekanan darah, refleks otonom mengubah laju jantung yang mengembalikan tekanan darah normal. Peningkatan mendadak tekanan darah akan memulai refleks parasimpatis yang menghambat sel otot jantung dan mengurangi laju jantung sehingga mengembalikan tekanan darah ke nilai normal. Sebaliknya, penurunan mendadak tekanan darah akan memulai refleks simpatis yang merangsang jantung untuk meningkatkan tingkat dan kekuatan kontraksi sehingga meningkatkan tekanan darah. Batang otak dan sumsum tulang belakang mengandung pusat refleks otonom penting bertanggung jawab untuk mempertahankan homeostatis pada tubuh kita ini. Namun, hipotalamus mengontrol keseluruhan sistem saraf otonom tersebut. Hampir semua jenis respon otonom dapat dibangkitkan dengan merangsang bagian dari hipotalamus, yang pada gilirannya merangsang pusat sistem saraf otonom di batang otak dan sumsum tulang belakang. Hipotalamus memiliki hubungan dengan otak besar dan bagian penting dari sistem limbik yang memainkan peran penting dalam emosi. Hipotalamus mengintegrasikan pikiran dan emosi untuk menghasilkan respon sistem saraf otonom. Misalnya, pikiran menyenangkan dari jamuan makanan yang lezat akan mewakili peningkatan sekresi kelenjar saliva dan kelenjar dalam lambung, serta peningkatan kontraksi otot polos dan dalam sistem pencernaan. Emosi seperti marah akan meningkatkan tekanan darah oleh peningkatan laju jantung dan kontriksi pembuluh darah melalui stimulasi simpatis. Sistem saraf enterik terlibat dengan keduanya. Sistem
refleks otonom dan refleks lokal yang mengatur aktivitas saluran pencernaan. Refleks otonom membantu mengontrol saluran pencernaan karena neuron sensorik dari plexus enterik mensuplai sistem saraf pusat dengan informasi tentang isi usus. Dan sistem saraf otonom neuron ke plexus enterik mempengaruhi respon dari otot polos dan kelenjar dalam dinding saluran pencernaan. Neuron dari sistem saraf enterik juga bekerja secara independen dari sistem saraf pusat untuk menghasilkan refleks lokal. Refleks lokal tidak melibatkan sistem saraf pusat, tapi menghasilkan respon sadar stereotip terhadap suatu rangsangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang efek-efek dari saraf tersebut. Efek stimulasi versus penghambatan. Kedua divisi dari sistem saraf otonom menghasilkan efek stimulasi dan penghambatan. Sebagai contohnya, divisi parasimpatis merangsang kontraksi kandung kemih menyebabkan buang air kecil, tetapi menghambat jantung menyebabkan penurunan laju jantung. Divisi simpatis merangsang kontraksi otot polos di dinding pembuluh darah, menyebabkan vasokonstriksi, tetapi menghambat kontraksi otot polos di paru-paru, menyebabkan pelebaran saluran udara paru-paru. Dengan demikianlah, hal ini tidak benar bahwa salah satu divisi sistem saraf otonom selalu stimulasi dan lainnya selalu penghambatan. Kemudian efek berlawanan. Efek berlawanan ini terjadi ketika struktur tunggal dipersarafi oleh kedua divisi otonom. Kedua divisi biasanya menghasilkan efek berlawanan pada struktur. Sebagai konsekuensinya, sistem saraf otonom mampu baik peningkatan dan penurunan aktivitas struktur. Kemudian efek kooperatif. Efek kooperatif. Satu divisi otonom dapat mengkoordinasikan aktivitas dari struktur yang berbeda. Sebagai contohnya, divisi parasimpatis merangsang pankreas untuk melepaskan enzim pencernaan ke dalam usus kecil dan merangsang kontraksi usus kecil untuk mencampur enzim pencernaan dengan makanan. Respon ini meningkatkan pencernaan dan penyerapan makanan. Kemudian yang terakhir yaitu efek sistemik. Efek sistemik versus lokal. Divisi simpatis memiliki efek yang lebih umum daripada divisi parasimpatis karena aktivasi divisi simpatis sering menyebabkan sekresi keduanya epinefrin dan norepinefrin dari medula adrenal. Hormon ini beredar dalam darah dan merangsang efektor seluruh tubuh. Karena sirkulasi epinefrin dan norepinefrin dapat bertahan selama beberapa menit sebelum diuraikan. Mereka juga dapat menghasilkan efek untuk waktu yang lebih lama dari stimulasi langsung efektor dan oleh akson pasca ganglion simpatis. Divisi simpatis ia berbeda jauh dengan divisi parasimpatis. Setiap neuron praganglion simpatis bersinapsi dengan banyak neuron pasca ganglion, sedangkan setiap neuron praganglion parasimpatis bersinapsi dengan sekitar 2 neuron pasca ganglion. Nah, akibatnya rangsangan pada neuron praganglion simpatis dapat menghasilkan rangsangan lebih besar pada efektor. Stimulasi simpatis sering mengaktifkan berbagai jenis efektor pada saat yang sama sebagai akibat dari stimulasi sistem saraf pusat atau pelepasan epinefrin dan norepinefrin dari medula adrenal. Hal ini dimungkinkan, namun untuk sistem saraf pusat secara selektif mengaktifkan efektor. Misalnya, vasokonstriksi pembuluh darah kutaneus kulit pada tangan yang dingin tidak selalu terkait dengan peningkatan laju jantung atau respon lainnya yang dikontrol oleh divisi simpatis. Nah, itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan pada materi sistem saraf TEPI ini. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.